adik-adik? Pagi. Oke. Wah, pagi yang cerah banget nih Kak Ros ya. Betul Kak Timi. Kak Timi apa kabar? Baik loh Kak Ros, sehat puji Tuhan. Betul. Adik-adik gimana nih kabarnya ya? Pasti juga baik dan luar biasa ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah hari ini minggu berapa sekarang? Ketiga. Betul. Wah, gak terasa Kak Ros ya? Iya. Udah ketiga lagi. Betul. Sebentar lagi kita akan segera merayakan Paskah berarti Kak Ros. Benar sekali. Kak Timi pengen tahu nih adik-adik. Ya. Kemarin kan ada tantanganku dalam bersolidaritas nih. Ya. Apakah adik-adik mengalami kesulitan nggak? Bisa melewati tantangan itu nggak? Pasti bisa dah adik-adik. Pasti bisa. Dalam nama Yesus semua pasti bisa adik-adik. Bisa. Nah, di minggu ini temanya apa nih Kak Timi? Temanya semakin beriman, semakin bersolider. Waduh. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita mulai nih, kita mau berdoa dengan lagu Zakheus. Oke. Oke Kak Ros. Ayo berdiri. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah. Aku menetap di rumahmu." Sekali lagi adik-adik, ayo. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakheus, turunlah. Aku menetap di rumahmu." Nah, begitu Kak. Jadi Tuhan Yesus bilang, turunlah. Turunlah. Dan Wah. Zakheus menurut nggak Kak? Nurut loh. Nurut. Oke, sekarang kita juga adik-adik mau menurut, kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau berdoa. Ayo Kak Timi. Oke, yuk mari adik-adik. Kita satukan hati, tenangkan hati. Kita buka dengan tanda kemenangan yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan sudah berikan kami pagi ini napas kehidupan kembali. Sudah berikan matahari sehingga kami ini bisa bangun dengan segar dan bisa mengikuti kegiatan Bina Iman ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang dilakukan oleh kakak-kakak Bina Iman. Dampingi kami supaya semua yang diajarkan oleh kakak-kakak ini bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan semua sebagai perintah dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik pasti berdoanya hebat sekali ya. Sudah pada bisa berdoa semua Kak. Betul. Kak Ros percaya, Kak Timi percaya, dan kakak-kakak yang lain juga percaya kalau adik-adik hari ini mau mendengarkan sabda Tuhan dengan baik sekali. Betul. Karena kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, berarti kita mendengarkan Tuhan Yesus yang berbicara. Iya. Oke, ayo adik-adik kita siapkan, buka telinganya, kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Susan akan membaca tentang kisah Zakheus. Ayo siapkan kitab sucinya. Sudah siap? Kita mulai ya. Inilah Injil Yesus Kristus, diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang, apakah itu Yesus? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Celengan ayam Renata. Renata menatap langit biru cerah di atas kepalanya. Ditatapnya celengan ayam dari tanah liat. Digoncang-goncangkannya celengannya itu dengan wajah gembira. Yeay, celenganku sudah berat. Renata sudah menunggu-nunggu celengannya penuh untuk membeli buku cerita yang ingin dimilikinya. Keluarga Renata bukanlah keluarga yang berada. Sehingga ketika Renata mau membeli buku cerita, Renata harus menabung. Hari Minggu pagi setelah Renata mengikuti misa, bersiap-siaplah Renata untuk berangkat. Kak, Riko mau ikut dong. Kakak mau kemana sih? Ujar Riko. Ke toko buku. Yuk, kamu siap-siap juga? Mau ikut kan? Sesampainya di toko buku, Renata berjalan menuju rak-rak yang berisikan buku cerita. Saat hendak membayar, Renata bingung karena Riko sudah tidak ada di sampingnya. Kemana nih Riko? Gawat, kok bisa hilang sih? Renata panik mencari adiknya di seluruh lorong. Dan menemukan Riko di lorong buku pelajaran TK. Riko sedang melihat buku-buku latihan membaca dan menulis. Riko, kamu kok pergi gak bilang-bilang sih? Kakak kan jadi bingung nyariin kamu. Kata Renata. Maaf kak, tadi Riko lihat buku latihan membaca dan menulis yang disuruh dibeli bu guru buat persiapan masuk SD kak. Ini Riko juga bawa hasil celengannya Riko. Akhirnya mereka menuju ke kasir. Saat di kasir, Renata tidak menghitung celengan Riko. Ternyata jumlah celengan Riko belum cukup untuk membeli buku tersebut. Renata ingin mengembalikan buku Riko. Namun Renata melihat ekspresi Riko sudah senang dengan buku yang dipegangnya. Akhirnya Renata membatalkan buku cerita kesayangannya dan memberikan sebagian celengan Renata untuk membayar bukunya Riko. Renata berpikir bahwa buku Riko lebih bermanfaat untuk masa depannya, sedangkan buku cerita Renata hanya untuk kesenangan sesaat. Halo adik-adik, nah Kak Okina mau membahas bacaan kitab suci yang telah kita dengarkan dan telah kita baca bersama dengan Kak Susan, serta dengan ilustrasi tentang celengan ayam Renata. Pasti sudah pada dengarkan dan semoga sudah paham ya. Nah, mari kita membahasnya bersama dengan Kak Okina. Kita mau cari tahu apa sih hubungannya bacaan tentang Sakeus dan juga celengan ayam Renata. Nah, adik-adik, kita udah mendengar nih cerita tentang Sakeus. Ternyata Sakeus itu seorang
kepala pemungut cukai. Ada yang tahu siapa itu pemungut cukai? Oke, Kak Okina akan bantu. Jadi pemungut cukai adalah orang yang merampas yang bukan miliknya dengan tujuan supaya orang tersebut kaya. Jadi mereka kaya karena mereka mengambil yang bukan miliknya. Mereka mengambil punya orang lain. Nah, itu yang dilakukan Zakeus sebelum bertemu dengan Yesus. Nah, ternyata di bacaan kitab suci kita mendengar bahwa Zakeus ingin bertemu dengan Yesus. Nah, uniknya Zakeus ini bertemu dengan Yesus, dia harus melakukan usaha. Usaha yang dia lakukan adalah memanjat pohon. Padahal adik-adik ya, Zakeus itu seorang yang kecil, kemudian juga dia tergolong orang yang pendek. Jadi kita bayangkan seorang Zakeus yang kecil mau loh berusaha untuk bertemu dengan Yesus dengan memanjat pohon ara. Nah, apa yang terjadi pada saat Zakeus memanjat pohon ara? Yesus datang dan menyapa Zakeus. Yesus mau ngobrol dengan Zakeus, ya. Yesus mau ngobrol dengan Zakeus. Nah, ternyata setelah Yesus ngobrol dengan Zakeus, hati Zakeus sangat gembira, bahagia, bersukacita. Jadi Zakeus sangat gembira, sangat bersukacita. Dan ternyata Zakeus punya janji nih sama Yesus. Ayo, ada yang tahu janji Zakeus kepada Yesus apa? Apa ya? Ada yang ingat? Jadi Zakeus berjanji yang pertama, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, jadi janji Zakeus yang pertama, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kemudian yang kedua, sekiranya ada orang yang kurampas, maka aku akan mengembalikan berapa kali? Ada yang tahu? 1 kali kah? 2 kali? 3 kali? Tidak ya, bukan 3 kali, bukan 2 kali, bukan sekali. Tetapi Zakeus mau memberikan 4 kali lipat dari apa yang telah diambilnya dari orang lain. Wow, luar biasa ya Zakeus ya. Luar biasa. Nah, Zakeus aja mau tuh mengakui kesalahannya kepada Yesus dan dia mau bertobat. Nah, poin pentingnya adalah bukan Zakeus yang tadinya merampas milik orang lain, tetapi Zakeus yang mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Adik-adik, Zakeus aja mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat loh. Kita, Kak Okina, adik-adik juga pasti mau ya mengakui kesalahan kita. Kalau memang kita bersalah, kita masih pernah berbohong, terus juga kita masih sering membantah orang tua, kita juga mau mengakui kesalahan kita dan setelahnya kita mau bertobat. Kita mau bertobat, kita mau menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Oke ya. Nah, terus yang kedua cerita tentang Renata. Renata punya celengan dan isinya ada mereka mau beli buku, tapi ternyata adik-adik ketika mereka pergi ke toko buku, ternyata adiknya juga sama butuh buku untuk masuk ke sekolah dasar. Nah, tadinya sebenarnya Renata punya keinginan, dia ingin sekali punya buku cerita ya, sehingga dia harus menabung. Nah, tapi di saat yang bersamaan adiknya juga sama butuh buku cerita. Nah, adik-adik, ternyata adiknya si Renata uangnya tidak cukup untuk membayar bukunya. Nah, yang dilakukan oleh Renata adalah mau mengorbankan, mau memberikan uangnya untuk membantu adiknya supaya dia bisa beli buku untuk dia persiapan SD. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Renata mau memberikan uangnya hasil dari apa yang dia tabung selama ini untuk adiknya.
Wow, seorang kakak yang hebat ya. Kakak yang hebat, kakak yang mau memberi kepada adiknya. Padahal sebenarnya dia juga ingin beli buku juga. Tapi Renata ingat, adikku lebih perlu bukunya. Sedangkan kalau buku cerita yang aku inginkan hanya untuk keinginan sesaat saja. Nah adik-adik, luar biasa ya cerita inspirasi Renata, kemudian juga bacaan kitab suci tentang Sakeus. Nah jadi kita diajak untuk yang pertama, kalau kita pernah bersalah, berbuat dosa, mari kita mau mengakuinya ya. Terus yang kedua, kita mau untuk bertobat ya. Jadi kalau yang tadinya kita masih sering nih, aduh sekarang kan zamannya semuanya online. Kita sekolah juga online. Kadang guru ngasih PR tapi kita tidak melakukannya. Maka sekarang ini kita mau nih untuk apa yang disuruh guru kita mau kerjakan, disuruh orang tua juga kita mau lakukan ya. Jadi ayo kita semuanya di masa sekarang ini kita mau untuk menjadi anak yang lebih baik. Kita mau kalau salah, kita mau untuk berendah hati mengakui kesalahan kita. Dan pastinya kita mau juga untuk bertobat. Sekian ya adik-adik. Dah. Selamat pagi adik-adik. Siap membuat aktivitas bersama Kak Pilih? Yuk, kakak sudah siapkan bahan-bahannya. Kita akan membuat keranjang buah. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk keranjangnya. Ada badan keranjangnya 2 buah. Nah, sekarang kakak akan menghias badan keranjangnya. Oh iya, untuk pola keranjangnya adik-adik bisa print dari link yang sudah ada di deskripsi YouTube ya. Oke, sekarang kakak akan menghiasnya dengan origami seperti ini. Oke, kakak akan pasangkan, dibariskan origaminya seperti ini. Adik-adik bisa mengajak papa mama loh untuk membantu menempelkan origami ini. Papa mama yang memberi lem, adik-adik yang menempel. Atau sebaliknya. Nah, kakak udah dapat hampir 2 baris nih. Adik-adik udah berapa baris? Wah, lebih banyak dari kakak ya. Hebat. Sekarang, oh iya nanti akan seperti ini ya. Baris-baris origaminya seperti motif rotan. Nah, sekarang kakak mau menempelkan bagian belakang dan bagian depan keranjangnya. Tapi sebelum itu, kakak mau pasang dulu pegangan keranjangnya. Nah, yang ini yang agak bulat, setengah lingkaran ya. Diberikan lem di bagian bawahnya ya adik-adik ya. Jangan terlalu banyak lemnya, supaya cepat kering. Dipasang di bagian belakang keranjangnya. Nah, seperti ini. Sudah kakak tekan-tekan supaya tidak gampang copot nantinya. Yang adik-adik punya? Sudah ditekan-tekan bagian pegangan keranjangnya? Hebat adik-adik. Sekarang kita mau memberi lem ya adik-adik pada bagian pinggir-pinggir keranjangnya. Atas dan bawah, tengahnya jangan ya adik-adik, supaya nanti ada celah seperti dompet. Nah, seperti tadi, ditekan-tekan lagi ya adik-adik ya, supaya jangan mudah lepas keranjangnya. Nah, wah yang Kak Fili punya masih harus ditekan-tekan ini. Lemnya masih kurang kuat. Nah, hampir kuat. Lihat adik-adik, keranjang kita bisa dibuka loh. Ya kan, ada atasnya, ada celah seperti dompet. Gunanya untuk apa ya? Kalau keranjang dipakai untuk membawa sesuatu kan adik-adik. Nah, keranjang adik-adik ini nantinya akan diisi dengan gambar-gambar apel yang sudah kakak siapkan ini. Adik-adik bisa pilih buah yang lain ya, seperti jeruk atau buah-buahan yang lain boleh. Nah, setiap kali adik-adik menolong sesama di minggu ini, adik-adik masukkan 1 apel ke dalam keranjang. Nah, misalnya adik-adik memberi makanan kepada pengemis yang ditemui di jalanan. Adik-adik bisa masukkan 1 apel lagi ke dalam keranjang adik-adik. Nah, seperti ini. Atau wah adik-adik dengar di TV ada yang kena bencana alam. Teman-teman kita yang kena bencana alam membutuhkan baju,
sepatu. Lalu adik-adik sumbangkan baju dan sepatu adik-adik yang udah tidak muat. Nah, itu berarti adik-adik sudah menolong sesama. Nah, berarti adik-adik boleh memasukkan 1 apel lagi ke dalam keranjang. Seperti ini. Nah, sekarang sudah ada 3 apel adik-adik. Lalu kalau adik-adik membantu lebih banyak lagi, silahkan ditambahkan lagi ya. Selesai deh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sudah selesai nih kegiatan kita hari ini, Kak. Kegiatannya sudah mendengarkan firman Tuhan, Betul sekali. sudah bernyanyi bersama, Betul. sudah mendengarkan ulasan firman Tuhan, Benar. udah bikin tadi Kegiatan. aktivitas juga ya Kak ya. Aduh, hebat sekali ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, yuk kita mau persembahan di mana ya? Masih ingat? Oh, yang mau ngasih persembahan buat Tuhan, Betul. adik-adik bisa minta nanti papa mamanya buat transfer ke rekening yang ada di Di bawahnya bawah kaos itu. ini. Oke. Nah, adik-adik, kita mau tutup kegiatan kita, tetapi Karos mau mengingatkan lagi nih. Jangan lupa di masa Prapaskah ini, ayo kita giatkan puasa, pantang, dan derma kita, juga kesaksian hidup kita. Oke? Oke, Ayo, Kak. pasti adik-adiknya semuanya bakal mengikuti ya Kak Ros ya. Iya. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati adik-adik. Oke, kita tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kau sudah mendampingi kami selama kegiatan Bina Iman ini. Kami sungguh bersyukur Bapa atas semua firman yang Kau taburkan di kegiatan Bina Iman ini. Bapa, sebentar lagi kami akan menjalankan kegiatan kami sendiri. Kami mohon sertai kami dan dampingi supaya kami juga menjadi anak-anak yang nurut sama orang tua dan juga terus setia akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, Amin. Oke adik-adik, ayo kita nyanyikan. Lagu Sangkal Diri, Pikul Salib, Ikut Yesus. Oke, ayo berdiri. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sekali lagi Kak. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Ya betul.